Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang waliullah yang terkenal dengan kedermawanan dan sangat memperhatikan kesejahteraan warga masyarakat di sekitarnya. Ya, beliau adalah Sunan Derajat. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel. Seperti apa perjalanan dakwah dan karomah yang dimilikinya? Langsung aja kencengin volume, siapin nipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari 9 Sunan Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Hashim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang dan Sunan Kudus. Setelah menguasai ajaran Islam, ia menyebarkan agama Islam di desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Di sana ia mendirikan pesantren dalam Duwur. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Sunan Derajat bernama kecil Raden Syarifuddin atau Raden Qasim putra Sunan Ampel yang terkenal cerdas. Setelah pelajaran Islam dikuasai, ia mengambil tempat di desa Derajat wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebagai pusat kegiatan dakwahnya sekitar abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Ia memegang kendali kerajaan di wilayah perdikan Derajat sebagai otonom Kerajaan Demak selama 36 tahun. Ia sebagai wali penyebar Islam yang terkenal berjiwa sosial sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Ia terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial baru memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja keras, kedermawanan untuk mengentas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Usaha ke arah itu menjadi lebih mudah karena Sunan Derajat memperoleh kewenangan untuk mengatur wilayah yang mempunyai otonom. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam dan usahanya menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan kehidupan yang makmur bagi warganya, ia memperoleh gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah Sultan Demak pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Sunan Derajat atau Raden Qasim merupakan saudara dari Sunan Bonang yang juga merupakan keturunan ke-24 Rasulullah SAW. Metode dakwah Sunan Derajat. Di antara para wali, mungkin Sunan Derajat yang punya nama paling banyak. Semasa muda ia dikenal sebagai Raden Qasim atau Qasim atau Kasim. Masih banyak nama lain yang disandangnya di berbagai naskah kuno, misalnya Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muryapada, Raden Imam, Maulana Hashim, Syekh Masakeh, Pangeran Syarifuddin, Pangeran Kadrajat, dan Maisah Munat. Dia adalah putra Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyi Ageng Manila alias Dewi Condrowati. 4 putra Sunan Ampel lainnya adalah Sunan Bonang, Siti Muntosiah yang dinikahi Sunan Giri, Nyi Ageng Maloka yang diperistri Raden Patah, dan seorang putri yang disunting Sunan Kalijaga. Akan halnya Sunan Derajat sendiri, tak banyak naskah yang mengungkapkan jejaknya. Ada diceritakan Raden Qasim menghabiskan masa kanak-kanak dan remajanya di kampung halamannya di Ampel Denta, Surabaya. Setelah dewasa, ia diperintahkan ayahnya Sunan Ampel untuk berdakwah di pesisir barat Gresik. Perjalanan ke Gresik ini merangkumkan sebuah cerita yang kelak berkembang menjadi legenda.
Dikisahkan pada suatu hari berlayarlah Raden Kasim dari Surabaya dengan menumpang biduk nelayan. Di tengah perjalanan perahunya terseret badai dan pecah dihantam ombak di daerah Lamongan, sebelah barat Gresik. Raden Kasim selamat dengan berpegangan pada dayung perahu. Kemudian ia ditolong ikan cucut dan ikan talang. Ada juga yang menyebut ikan cakalang. Dengan menunggang kedua ikan itu, Raden Kasim berhasil mendarat di sebuah tempat yang kemudian dikenal sebagai Kampung Jelak, Banjarwati. Menurut Tarik, peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1485 Masehi. Di sana Raden Kasim disambut baik oleh tetua kampung bernama Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar. Konon kedua tokoh itu sudah diislamkan oleh pendawa asal Surabaya yang juga terdampar di sana beberapa tahun sebelumnya. Raden Kasim kemudian menetap di Jelak dan menikah dengan Kemuning, putri Mbah Mayang Madu. Di Jelak, Raden Kasim mendirikan sebuah surau dan akhirnya menjadi pesantren tempat mengaji ratusan penduduk. Jelak yang semula cuma dusun kecil dan terpencil, lambat laun berkembang menjadi kampung besar yang ramai. Namanya berubah menjadi Banjaranyar. Selama 3 tahun Raden Kasim pindah ke selatan, sekitar 1 km dari Jelak, ke tempat yang lebih tinggi dan terbebas dari banjir pada musim hujan. Tempat itu dinamai Desa Derajat. Namun Raden Kasim yang mulai dipanggil Sunan Derajat oleh para pengikutnya masih menganggap tempat itu belum strategis sebagai pusat dakwah Islam. Sunan lantas diberi izin oleh Sultan Demak, penguasa Lamongan kala itu, untuk membuka lahan baru di daerah perbukitan di selatan. Lahan berupa hutan belantara itu dikenal penduduk sebagai daerah yang angker. Menurut Sahibul Kisah, banyak makhluk halus yang marah akibat pembukaan lahan itu. Mereka menteror penduduk pada malam hari dan menyebarkan penyakit. Namun berkat kesaktiannya, Sunan Derajat mampu mengatasi. Setelah pembukaan lahan rampung, Sunan Derajat bersama para pengikutnya membangun pemukiman baru seluas sekitar 9 hektar. Atas petunjuk Sunan Giri, lewat mimpi, Sunan Derajat menempati sisi perbukitan selatan yang kini menjadi kompleks pemakaman dan dinamai Dalem Duwur. Sunan mendirikan masjid agak jauh dari barat tempat tinggalnya. Masjid itulah yang menjadi tempat berdakwah menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk. Sunan menghabiskan sisa hidupnya di Dalem Duwur hingga wafat pada 1522. Di tempat itu kini dibangun sebuah museum tempat penyimpanan barang-barang peninggalan Sunan Derajat, termasuk dayung perahu yang dulu pernah menyelamatkannya. Sedangkan lahan bekas tempat tinggal Sunan kini dibiarkan kosong dan dikeramatkan. Sunan Derajat terkenal akan kearifan dan kedermawanannya. Ia menurunkan kepada para pengikutnya kaidah tak saling menyakiti baik melalui perkataan maupun perbuatan. Bapang den simpangi, ana catur mungkur. Demikian petuahnya, maksudnya jangan mendengarkan pembicaraan yang menjelek-jelekan orang lain, apalagi melakukan perbuatan itu. Sunan memperkenalkan Islam melalui konsep dakwah bil hikmah dengan cara-cara yang bijak, tanpa memaksa. Dalam menyampaikan ajarannya, Sunan menempuh 5 cara. Pertama, lewat pengajian secara langsung di masjid atau langgar. Kedua, melalui penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Selanjutnya, ketiga, memberi fatwa atau petua dalam menyelesaikan suatu masalah. Cara keempat, melalui kesenian tradisional. Sunan Derajat kerap berdakwah lewat tembang pangkur dengan iringan gending. Terakhir, ia juga menyampaikan ajaran agama melalui ritual adat tradisional, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Empat pokok ajaran Sunan Derajat. Inti dari ajaran Sunan Derajat adalah catur piwulang atau 4 pengajaran, yaitu 1. Paring tekan marang wong kang kalunyon lan wuto atau memberikan tongkat kepada orang yang buta. 2. Paring pangan marang wong kang kaliren atau memberi makan kepada orang yang kelaparan. 3. Paring sandang marang wong kang kawudan atau memberi pakaian kepada orang yang telanjang.
Dan yang keempat, paring payung marang wong kang podanan, memberikan payung kepada orang yang kehujanan. Adapun pesan welas asih dari catur piwulang tersebut kepada umat Islam adalah untuk selalu memberikan pertolongan kepada orang yang mengalami kesulitan tanpa melihat suku, agama, ras, atau golongan. Jurus yang dipakai Sunan Derajat selanjutnya adalah dengan cara memperbaiki mental masyarakat setempat, yaitu dengan cara mengajari masyarakat agar bekerja keras dan saling membantu satu sama lain. Dengan mengajari masyarakat untuk saling menolong, maka akan tercipta kemakmuran dan menghilangkan kemiskinan. Ajarannya lebih menekankan pada empati dan etos kerja keras berupa kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas, dan gotong royong. Tugas Sunan Derajat dalam Wali Songo. Inilah tugas Wali Songo Sunan Derajat yang berdakwah menyebarkan Islam di tanah Jawa. Salah satu tugasnya adalah mengajarkan tata cara membangun rumah. Wali Songo pada dasarnya adalah semacam lembaga dakwah yang berisi tokoh-tokoh penyebar Islam. Wali Songo berdakwah secara terorganisasi dan sistematis. Mereka melakukan usaha-usaha pengislaman masyarakat Jawa dan pulau-pulau lain di sekitarnya. Masing-masing anggota Wali Songo memiliki tugas menyampaikan dakwah Islam melalui berbagai perbaikan, baik itu dalam sistem nilai atau dalam sistem sosial budaya masyarakat. Kanjeng Susuhunan Derajat amewahi wanguning griya utawi tiang ingkang karambat ing tiang tandu joli sapanunggal nipun. Demikian mengenai tugas dari Wali Songo yang berjumlah 9 wali tersebut. Wallahu alam. Dalam kitab Wali Sana, Babat Tanah Jawi, Babat Cirebon, dan Primbon milik Profesor Kiai Haji R. Muhammad Adnan disebutkan, Sunan Derajat ditugaskan untuk mengajarkan tata cara membangun rumah, kemudian mengajari alat yang digunakan orang untuk memikul orang seperti tandu dan joli. Kanjeng Susuhunan Derajat amewahi wanguning griya utawi tiang ingkang karambat ing tiang tandu joli kapanunggal nipun. Demikian Sunan Derajat disebutkan dalam kitab Babat Tanah Jawi. Sunan Derajat juga memiliki seorang murid bernama Sunan Sendang Duwur yang juga merupakan seorang yang amat sakti. Beliau suatu ketika mendatangi Sunan Derajat. Ia menyampaikan keinginannya agar memiliki masjid di desa Sendang Duwur. Kemudian Sunan Derajat memberikan rekomendasi agar Sunan Sendang Duwur meminta masjid dari Mbok Rondo Mantingan. Masjid Mbok Rondo Mantingan adalah masjid milik bangsawan Jepara. Sunan Sendang Duwur datang ke Jawa Tengah, tempat masjid indah itu berada. Dia berterus terang dan meminta Mbok Rondo Mantingan agar masjid itu bisa dibawanya pulang. Mbok Rondo Mantingan atau Nyimas Ratu Kalinyamat memberikan masjid miliknya kepada Sunan Sendang Duwur. Namun Mbok Rondo Mantingan tidak begitu saja memberikan masjid ini. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut ialah masjid tersebut harus sudah dipindahkan dalam waktu hanya 1 malam saja. Selain itu, ketika memindahkan masjid tidak boleh ada secuil pun serpihan bangunan yang tercecer di jalan. Mendapatkan izin dari Mbok Rondo Mantingan, Sunan Sendang Duwur kembali menyampaikan hal ini kepada Sunan Derajat. Dengan karomah yang dimiliki Sunan Derajat, dalam waktu 1 malam saja, masjid ini sudah berpindah tempat. Keesokan harinya, Sunan Sendang Duwur yang melihat Masjid Mbok Rondo Mantingan ada di daerahnya, sangat senang sekali. Masjid yang semula berada di wilayah Mbok Rondo Mantingan kemudian dalam waktu tidak sampai semalam sudah tertancap kuat di desa Sendang Duwur. Besok harinya masyarakat kaget dengan keberadaan masjid ini. Bagaimana bisa ada masjid dalam waktu 1 malam selesai dibangun? Hal ini tentu saja sangat tidak masuk akal. Namun karena masyarakat tahu keramat yang dimiliki Sunan Derajat, maka masyarakat memakluminya. Masjid ini kemudian dipergunakan masyarakat untuk sholat dan berbagai kegiatan umat Islam yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Makam Sunan Derajat. Salah satu ikon wisata religi di Lamongan adalah makam Sunan Derajat.
Makam salah satu Wali Songo ini berada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran. Sunan Derajat atau Raden Qasim juga terkenal dengan salah satu falsafahnya yang berisi pesan-pesan kemanusiaan. Sejumlah peninggalannya masih juga tersimpan rapi di Lamongan. Hingga saat ini peninggalan Sunan Derajat di Lamongan masih ada dan kompleks makamnya pun masih bisa kita temukan. Pada pintu masuk Cungkup Sunan Derajat terukir angka tahun berbentuk candra sangkala mulia guna panca. Waktu atau tahun 1531 Saka atau 1609 Masehi yang dianggap sebagai pembangunan atau pemugaran makam itu. Pada dinding luar langkan bagian barat juga terukir candra sangkala Mehmet atau sangkala dalam bentuk gambar yang ditafsirkan dengan rumusan segara ombak Pinanah Tunggal atau tahun 1544 Saka atau 1622 Masehi. Angka ini diduga merupakan angka tahun perluasan cungkup makam untuk menampung peziarah yang terus meningkat. Sejumlah peninggalan Sunan Derajat masih tersimpan di Lamongan. Beberapa peninggalan tersebut diantaranya adalah sisa-sisa perangkat gamelan mulai dari bonang, angklung, ketuk, rebab, gender, dan saron. Pada peninggalan gamelan itu, perangkat angklungnya dihiasi dengan ragam hias hingga mengkok yang oleh masyarakat dikenal dengan gamelan Singo Mengkok. Harta warisan budaya tersebut sekarang disimpan di Museum Sunan Derajat. Dari unsur-unsur gamelan dari periode Sunan Derajat tersebut ternyata ada semua pada gamelan pada abad ke-18. Sebagaimana ditulis oleh Raffles di dalam karyanya The History of Java ataupun oleh The GTA Daud dalam Literature of Java 3. Jadi tampaknya bentuk gamelan itu tidak banyak mengalami perubahan. Selain gamelan, selama dakwah Sunan Derajat juga menulis tembang pangkur yang kemudian berasimilasi dengan perkembangan sastra mencapai pada akhir abad ke-15. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa para pelestari budaya di Derajat memandang tembang pangkur dianggap sebagai pendekatan dari pangudi insain Al-Quran. Sunan Derajat juga memanfaatkan sastra suluk, diantaranya bait-bait dari serat Dewa Ruci yang waktu itu telah sangat populer dalam masyarakat untuk kepentingan dakwah Islam. Guys, demikian pembahasan kita kali ini mengenai Sunan Derajat, baik metode dakwah maupun peninggalan sejarahnya. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih banyak perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.